Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Eti Sumira dengan NPM 1940401032 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 1 tentang pengembangan dan peranan sistem teknologi. Kemudian pada bab 1 ini yang pertama pembahasan kita itu mengenai materi sistem teknologi informasi. Yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar yaitu pemahaman konsep sistem teknologi informasi dan komponen-komponennya akan sangat membantu di dalam peranan sistem-sistem teknologi informasi yang berbeda pada aplikasinya. Kemudian yang kedua ada teknologi. Nah, teknologi adalah di sini teknologi komputer, ada teknologi komunikasi, dan teknologi apapun yang dapat memberi nilai tambah untuk organisasi. Yang ketiga yaitu aplikasi STI atau sistem teknologi informasi. Contohnya yaitu sistem informasi akuntansi, SIAKU atau SIA. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Dan kemudian yang keempat ada pengembangan sistem teknologi informasi. Contohnya yaitu SDLC atau EUC outsourcing. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan STI. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan baik. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena tidak menghasilkan output yang akurat atau yang diinginkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangan sistem teknologi informasi. Pada tahun 1964, magnetic type atau selectric type word yaitu mesin ketik elektronik yang dapat merekam ke pita magnetik. Kemudian aplikasi pengolahan kata sederhana OAS, Office Automatic System, yang sekarang disebut aplikasi desktop publish, pembuatan skedul, surat elektronik atau disebut dengan email, surat suara atau voice email, dan fax email, dan lain-lainnya. Kemudian, perkembangan sistem komputer dimulai pada tahun 1946, yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Kemudian, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi teknik, karena komputer sebagai alat untuk menghitung. Aplikasi jenis terkait dengan sistem pengolahan transaksi yang digunakan untuk merekam data aplikasi bisnis ke dalam basis data atau database sehingga dihasilkan laporan-laporan operasi bisnis. Dan laporan ini berupa informasi pencatatan nilai untuk manajemen level bawah. Pembahasan yang ketiga itu mengenai peranan sistem teknologi informasi dalam organisasi. Ada beberapa peranannya yaitu yang pertama efisiensi, pengolahan transaksi atau TPS, dan proses kontrol sistem PCS. Yang kedua yaitu untuk efektivitas seperti SIM, DSS, GIS, EIS, yaitu menyediakan informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu ada komunikasi, yaitu menerapkan OAS, Office Automatic System, yang mengintegrasi pengguna sistem teknologi informasi termasuk para manajer secara elektronik seperti chat. Kemudian yang keempat ada kolaborasi seperti video conference dan teleconference. Dan yang kelima sebagai kompetitif, yaitu meningkatkan daya kompetisi menggunakan SIS, strategi informasi sistem. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai peran organisasi sistem teknologi informasi. Adapun peran organisasi sistem teknologi informasi menurut Rocard 1988. Perkembangan peran organisasi STI dikelompokkan menjadi 5 era, yaitu yang pertama era akuntansi, di mana ini pada tahun 1950 sampai 1960-an, yaitu fokus aplikasinya adalah untuk aplikasi akuntansi seperti aplikasi penggajian, piutang dagang, kas, dan lain-lain. Yang kedua era operasional,
1960 sampai 1970-an. Sistem informasi digunakan untuk mengendalikan persediaan dan penjadwalan produksi. Yang ketiga yaitu era informasi, yaitu 1970-an hingga 1980-an, digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajemen. Yang keempat yaitu era jejaring, 1990-an. Perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan STI yang digunakan untuk keuntungan strategik. Kemudian pada tahun 1990-an hingga sekarang yang disebut dengan era jejaring global. Kemudian yang kelima sebagai pembahasan terakhir yaitu peranan manajer sistem teknologi informasi. Ada beberapa peranan manajer sistem teknologi informasi, itu yang pertama menyelaraskan strategi bisnis dan STI secara dua arah. Yang kedua menciptakan hubungan yang efektif dengan manajer lini. Yang ketiga merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem-sistem baru. Yang keempat, membangun dan mengelola infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan keahlian organisasi sistem teknologi informasi. Yang keenam, mengelola kerjasama dengan pemasok. Yang ketujuh, pembangunan kinerja yang tinggi. Dan yang kedelapan, mendesain ulang dan mengelola organisasi sistem teknologi informasi. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.